أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini malam ke-27 dari bulan Dzulqa'dah, sebagaimana kita telah ketahui, Dzulqa'dah adalah min asyharil hurum. Dzulqa'dah termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bulan-bulan yang Allah muliakan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan kita berharap untuk bisa bersama dengan bulan Dzulhijjah, terlebih lagi kita bisa berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang keutamaan amal salih menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan agung siapa yang berbuat kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mendapatkan nilai keutamaan seperti orang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa seluruh hartanya, jiwa beserta raganya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali, hartanya habis, jiwanya terbunuh di jalan Allah, maka itulah keutamaan yang didapat ketika kita pergunakan berbuat ketaatan untuk meraih percepatan jalan mulia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita tidak sia-siakan, yang terbaik ketika kita berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian puasa, kemudian salat sunnah, dan kita tunaikan dengan sempurna salat-salat wajib, bersedekah, berinfak, bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga para ulama meriwayatkan sahabat Nabi bertakbir dimulai sejak awal Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Untuk takbir muqayyad dimulai subuh hari Arafah hingga asar akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk awal Dzulhijjah di kalender yang kita bisa lihat ada perbedaan. Ada yang menuliskan 28 Mei adalah awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Ada yang menuliskan tanggal 29 Mei adalah awal Dzulhijjah, sehingga ada yang menentukan Idul Adha adalah hari Jumat 6 Juni 2025. Ada yang mencantumkan hari raya Idul Adha Yaumun Nahri. Yaumun Nahri adalah hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Kepastiannya kapan? Insyaallah tanggal 27 Mei ada sidang isbat dengan adanya informasi nantinya terlihatnya hilal Dzulhijjah, maka suatu kepastian untuk kita mengawali Dzulhijjah dan suatu kepastian kapan kita puasa Arafah, dan juga setelah hari Arafah tentunya adalah hari nahar, hari raya Idul Adha yang kita disyariatkan untuk menyembelih hewan korban setelah sholat id ditunaikan. Jamaah rahimakumullah, seandainya hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, bagi yang telah melaksanakan sholat id diberikan keringanan tidak sholat Jumat, tapi hendaknya menegakkan sholat zuhur, dan masjid tidak boleh ditutup, karena Nabi menyatakan wa inna la mujammi'un, sesungguhnya kami tetap akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena ada pengalaman, ya, masjidnya dikunci. Loh, mengapa kok dikunci? Kan ada keterangan bahwa orang yang sholat hari raya diberikan keringanan tidak sholat Jumat. Iya, bagi jamaah, bagi pengurus masjid tidak boleh ngunci masjid. Mungkin ada orang yang tidak sempat untuk sholat hari raya, maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka insya Allah, ya, Masjid Babu Salam, jika seandainya hari raya hari Jumat, ditutup apa enggak, Pak? Enggak boleh ditutup, dibuka insya Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka mohon khatibnya dikondisikan, jangan sampai enggak, saya pilih yang tidak ikut sholat Jumat, sampai khatib. Ya, Nabi itu khatib, tetap beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau pas mau Idul Fitri dari jauh hari, mohon khatibnya untuk dikondisikan, sehingga kalau misalkan berhalangan bisa untuk mencari penggantinya. Kalau pas hari H, ya mungkin dia luar kota atau macam-macam, dari jauh hari sudah dikondisikan. Jadi awal Dzulhijjah mohon untuk khatibnya dikondisikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu berharap Allah menjaga dan melindungi dari bahaya sihir dan ain
yang setiap saat bisa mengenai kita. Sebab untuk terjaganya dari gangguan sihir dan ain, kita telah bahas yang ke-9. Kita dibimbing di dalam agama ini untuk al-ihsanu ilal baghi wal mu'dhi, untuk kita senantiasa berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Al-baghi al-zalim maksudnya, kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, kepada orang yang berbuat aniaya kepada kita. Wal mu'dhi, orang yang mencederai kita, orang yang menyakiti kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bizar wa Tabrani, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap suatu perkara yang manakala engkau lakukan, Allah akan mengangkat derajat kalian. Para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini tanda iman yang hidup, tanda hati yang bersih menyambut penawaran kebaikan. Tidak ada sedikit pun keraguan, mosok. Na'am ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, dengan kesiapan di dalam hati untuk membenarkan, melaksanakan yang Nabi sampaikan. Kalau Nabi yang bersabda, tidak ada kata mosok. Benar tak? Tidak. Na'am ya Rasulullah. Di dalam riwayat lain, bala ya Rasulullah, tentu. Kata-kata bala, na'am itu bukan hanya penghias bibir, tapi benar-benar untuk direalisasi, diamalkan. Dan ini untuk kita sebagai umatnya. Kemudian Nabi bersabda, setelah para sahabat siap menerima yang Nabi sampaikan, tahlim alaman jahala alaika. Ingat, yang pertama tahlim. Hendaknya kamu berlembut hati, memiliki sifat al-hilmu, hilm. Alaman jahala alaika, kepada orang yang dia melakukan kebodohan terhadapmu, berbuat zalim kepadamu, menyakiti kamu, memukulmu, yang menginjak kakimu. Ini orang berbuat kebodohan, yang meludaimu, yang mengalak-alakmu. Bagaimana kalau itu suami? Bagaimana kalau istri? Lebih-lebih itu kita terikat dengan ikatan yang mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Tentu memberi uzur, tentu berlapang hati. Apalagi bukan ala-ala kekurangan. Tidak ada suami yang tidak pernah berbuat hal yang kurang. Begitu pula istri. Masa gara-gara baju yang tidak disetrika diceraikan istrinya? Apakah terjadi? Terjadi. Diolok-olok. Dasar kampungan.
Kampungan. Ya nek ketemu orang kampung ya podo kampungnya kan. Kampungan gak usah dilayani, kampungan kamu itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Orang kampung ketemu orang kampung. Gak usah dilayani. Kampungan dewe. Kampungan dewe. Bukan seperti itu. Maafkan, berlembut hati kepada orang yang berbuat kebodohan kepadamu. Wa ta'fu amma zalamaka. Hendaklah kamu memaafkan kepada orang yang berbuat aniaya kepadamu. Karena kata-kata saja ya, dia memilih jalan pisah. Karena omongan saja didiamkan suaminya. Didiamkan istrinya, diusir anaknya, dituntut ke pengadilan orang tuanya. Maafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu. Yang ketiga, wa tu'ti man haramaka. Beri kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Berat bagi hati yang berpenyakit dan sakit. Maka segera menghadapi orang yang manyun, balas dengan senyum. Kalau kita senyum, walaupun sakit giginya, kalau hatinya sehat, pasti senyum. Gak usah senyum. Oh, saya suruh manyun. Enggak lah. Nek awakmu manyun, aku iso lebih manyun. Jangan begitu. Watasila man qata'aka. Watasila, sambung orang yang memutuskan persaudaraan denganmu. Ini benar-benar luar biasa. Dan Nabi bukan hanya omon-omon belaka. Nabi mempraktekkan. Ketika menghadapi aneka macam para sahabatnya yang lebih yang semestinya beliau adalah sakit hati yang menjadikan malaikat cemburu kepada Nabi hingga bersedia malaikat untuk Nabi mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan mencabut gunung-gunung yang ada di Taif untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Saat Nabi capek-capek jalan kaki bersama Zaid bin Haritha dari Mekah ke Taif, jauh apa dekat? Jauh, menanjak naik pegunungan Taif itu. Makanya ada kereta luncur di Taif itu. Asik kalau bisa lihat. Di bawahnya itu jalan. Asik kalau lihat. Asalkan bukan pas kabut dan angin. Bisa naik kereta gantung. Maka asik pemandangannya di bawah. Perjalanan panjang, dingin Taif itu. Lebih dingin dari Kota Batu ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi sampai di Taif. Taif itu keluarga Nabi dari jalur nenek perempuannya. Istrinya Abdul Muthalib itu adalah termasuk orang terhormat di Taif. Karena ditolak di Mekah, ingin dapat sambutan, masih ada hubungan kekerabatan.
Ternyata di Taif bukan hanya ditolak omongan. Nabi dilempari batu. Diserang. Dari semua warga. Dari para pembesar, dari para budak, orang-orang yang sehat, orang-orang yang gila. Melempari 2 orang. Sudah capek jalan. Kok disambut dikasih minuman? Enggak. Diolok-olok, dilempari batu. Sampai Nabi menyingkir ke kebun kurma. Karena sangat laparnya. Ya. Di kebun kurma itu beliau menemukan kurma yang dijaga oleh seorang budak. Siapa kira-kira namanya? Masya Allah, kalau kita ke Taif ditunjukin sama mutawif itu. Ini loh kebun kurma yang Nabi menyingkir, berlindung di kebun ini dari serangan warga Taif. Masih ada hubungan kekerabatan. Nabi memakan korma-korma yang jatuh itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga menarik seorang Adas namanya Adas, yang menjadikannya dia bersyahadat di hadapan Nabi karena yang dibaca oleh Nabi sesuatu yang aneh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Cemburunya, rasa ibanya kepada Nabi malaikat yang jaga gunung-gunung di Taif. Gunung di Taif itu bukan gunung kayak di Bukit Panderman ini. Ketok hijau royo-royo, enggak. Batu. Untuk dijebol. Nah, kalau kita coba ada pasukan Kopassus yang mau bela. Kira-kira gimana? Pak, kalau ada yang ganggu, kami siap. Oke, tak bel nanti. Ini malaikat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau berdarah-darah, tidak hanya darah di kaki, wa huwa yamsahu dam an wajhi, sambil beliau mengusap darah yang mengucur dari wajahnya. Terucap dari lidah beliau yang mulia, muncul dari mulut beliau yang agung. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Di riwayat lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan ampunan kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini setelah malaikat menawarkan untuk menjebol gunung-gunung yang ada di Taif, untuk ditimpakan kepada mereka penduduk Taif. Ya Allah, ampuni kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Hingga doa Nabi ini diberikan komentar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Saking betapa agungnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya bersabda, tapi benar-benar beliau mengalami dan beliau merealisasi apa yang beliau katakan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa ta'ammal halan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi haka anhu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal, renungi, perhatikan, ambil pelajaran keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah menjelaskannya, bahwa beliau darabahu qaumuhu, telah memukul kepada beliau kaumnya. Nabi tujuannya
mengajak mereka kepada kebahagiaan dunia akhirat, untuk selamat dari neraka. Dilempari hatta admauhu, hingga beliau berdarah-darah. Faja'ala yaslutud dam anhu, lalu perilaku kaumnya yang tidak hanya menghina dalam ucapan, tapi sudah tindakan hingga menjadikan darah mengalir dari beliau. Lalu beliau mengatakan, seraya mengusap darah yang mengucur, padahal malaikat siap bela. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan ampunan kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah tidak mengetahui. Riwayat ini Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim menukilkan. Hingga hal ini penting untuk kita perhatikan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kaifa jama'a fi hadhil kalimat arba'a maqamatin minal ihsan. Sungguh sangat luar biasa bagaimana beliau telah mengumpulkan di dalam kalimat ini 4 perkara agung yang masuk di dalam al-ihsan. Benar-benar beliau adalah minal muhsinin, termasuk orang yang selalu berbuat kebaikan. Qabila biha isa'atahum al-'azima, isa'atahum al-'azima ilaihi. Beliau membalas perilaku jelek mereka penduduk Taif yang sangat dahsyat hingga melukai, mencederai, menjadikan darah mengalir dari tubuh beliau yang mulia, yang di dalamnya terkumpul 4 kedudukan yang beliau benar-benar adalah sebagai orang yang pantas mendapatkan kecintaan Allah. Karena Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu sekalian berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah itu selalu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama apa? Afwuhu anhu, beliau memaafkan dengan memohonkan kepada Allah atas kesalahan mereka. Kalau kita sakit hati sama orang, maka mintakan orang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi suami istri, bukan mengingat salah dan kurangnya. Aku urip mbek awakmu. Waduh. Kadang-kadang nek kadung marah-marah itu, aku urip mbek dapurmu. Dapur-dapur. Pawon, masa muka dibilang pawon. Kok nemen-meni lho. Aku gak bahagia, soro. Masa gak tahu bahagia sih? Ini namanya kufur nikmat itu. Makanya banyak wanita di neraka katanya. Di antaranya kufrul ashir, kufrul ashir. Suka ingkar kufur kepada suaminya. Oleh piro? Waduh, kae teko iku lho, durung bayaran, Dik. Oleh piro? Dihitung-hitung dia. Nek 200.000 ping 7, 1,4 juta.
Ini 1.400.000 dijaluk kabeh. Di sisa iki nek botol seminggu digawe 100. Sama suaminya aja seperti itu, apa mana sama orang lain? Sehingga saya ada suami istri yang ribut aja. Suaminya itu petugas lapangan, wilayahnya Malang Raya. Saya sudah kasih dia, Ustaz. Kasih apa? Kasih uang. 200.000 itu kurang. Loh, 200.000 seminggu. Dia tugasnya Malang Raya. Kadang-kadang rumahnya di Malang Kota. Dia harus ke Sendang Biru. Habis itu harus ke Poncokusumo. 200.000 seminggu. Lah ATM-nya siapa yang pegang? ATM saya yang pegang. Istrinya pegang ATM. Gajinya semua transfer langsung masuk ke rekening. Sama sudah betul kayak gitu. Ya nanti suaminya malah korupsi itu. 300.000 seminggu. Ini yang zalim istri atau suami? Istri nggak jawab itu. Maka Nabi mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan. Nabi memaafkan yang pertama. Kata-kata Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi memberi uzur, memaafkan mereka. Makanya sangat riskan kalau ngaku beriman kepada Allah, keluar kata-kata tidak ada maaf bagimu. Sabarku sudah habis. Ya, sabari kobong entek. Berarti kalau sabar habis tinggal marah. Walaupun hari Sabtu, Senin aja, Senin terus. Sampai suaminya nggak kerasan di rumahnya. Kenapa? Senin terus, nggak pernah Selasa. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, istighfaruh lahum. Nabi memohonkan agar Allah memberikan kepada mereka ampunan. Tidak memohon kehancuran dan kebinasaan mereka. Yang ketiga, i'tidharuh anhum bi annahum la ya'lamun. Nabi memberikan uzur. Nabi berlapang hati menyadari akan kekurangan mereka. Mereka tidak tahu. I'tidharuhu anhum bi annahum la ya'lamun. Nabi memberikan uzur. Mesti nek dipeseni alasane lali. Wingi wis ngomong lali, saiki lali meneh. Kayak bilang sama bukan suaminya gitu loh. Meneh lali meneh. Atau suami sama istrinya kasar sekali. Enggak lagi kata-kata, tapi tangan yang bicara. Kita hendaklah berlapang hati. Apalagi sumiyal insan linisyanihi. Dinamakan manusia karena lupa. Al insanu makhlul khata wan nisyan. Di dalam ungkapan bahasa Arab, manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau sudah minta maaf ya Mi, lupa yang dipesan, ya enggak apa-apa. Saya nanti tak beli. Enggak apa-apa lupa. Besok mudah-mudahan enggak lupa. Kalau dipesan, wes dipesen dicet centang siji, centang satu.
Percuma bawa HP. Enggak, yang lapar. Bagaimana suami kalau kita ini digituin? Ya, balas. Hah? Ya. Nek mandu-mandu berarti dibalas. Ya maaf ya. Kalau misalkan ngomel-ngomel ya kan nggak lama, nggak mungkin kuat ngomel 5 jam itu nggak mungkin. Nanti kan berhenti sendiri ngomelnya. I'tidzaruhu anhum bi annahum la ya'lamun, memberikan uzur karena mereka tidak tahu. Apalagi kita telah diberi oleh Nabi bahwa wanita itu kurang akalnya, kita harus lebih panjang akalnya. Wanita itu yang lebih dominan adalah emosi, perasaannya. Kurang agamanya berarti kita mendorong agar sempurna agamanya, diajak ngaji, dibimbing, diberitahu, sabar jadi pembimbing. Pembimbing itu kalau ngajari doa ya, maka perlahan Allahumma, Allahumma, itu pembimbing, bukan langsung seret sak baris ku apa ya nggak hafal. Allahumma, apalagi awam, Allahumma, Allahumma ini as'aluka, kadang-kadang as'aluka, ini as'aluka, nggak nyambung wis. Allahumma ini as'aluka, as'aluka. Nah, bimbing istri pun juga harus begitu, bimbing anak-anak juga begitu. Jadi pembimbing, jadi pemandu harus sabar. Apalagi jadi pemandu untuk ya, untuk mendaki gunung harus sabar. Jangan turun duluan, yang dibimbing hilang. Enggak. Kita ini menuju surga harus sabar membimbing. Enggak boleh jadi pembimbing itu mutungan, loro-hatian, marah-marahan. Enggak. Apalagi Nabi ngasih tahu bahwa wanita itu banyak yang ingkar akan nikmat. Kita harus berlapang hati. Apalagi Nabi ngasih tahu bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Harus sabar lagi. Yang kecenderungannya adalah bengkok. Maka pentingnya untuk dibimbing agar faham terhadap agama. Maka bimbing keluarga dengan agama sebelum ada masalah. Kalau ada masalah, agama memberikan solusi. Tanpa agama, manusia akan tersesat. Yang keempat, Ar-Rabi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, isti'tafuhu lahum bi'idafatim ilaihi. Nabi isti'taf. Nabi adalah musta'tif, orang yang sangat berlembut hati, menghubungkan mereka yang durhaka itu dengan dirinya. Qaumi, kaumku. Ya Allah, ampuni untuk kaumku. Padahal sangat-sangat menyakiti. Anak yang kurang nurut jangan dilepas. Kon angel diatur lunga. Jangan, itu anakku. Bunai. Wahai anak ibni, anakku. Waladi, anakku. Nanti yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah adalah ayahnya, ibunya. Kenapa anak kok
nggak bisa diatur karena ketauladanan kurang didapat. Contohnya, ada anak kecil usia TK. Kalau marah tuh ayahnya ditampari tuh, nendang-nendang. Ustadz, ini anak saya memang kayak gini Ustadz. Apa kena gangguan jin ya? Ya mungkin saja kena gangguan, tapi yang jelas ada gurunya ini saya bilang. Ada guru yang ditiru. Di rumah, apakah ada yang dilihat oleh anaknya, ya, nampar-nampar bapaknya sama nendang-nendang dan teriak-teriak? Ada enggak? Ada Ustaz. Loh, siapa? Ibunya Ustaz. Terus gurunya itu. Ibunya nek marah-marah, bapaknya ditampari, diolok-olok, ditendang-tendang. Tapi mudah-mudahan lah ibu-ibu yang ngaji ini enggak nendang-nendang suami, enggak nyakar-nyakar suami, enggak mukul-mukul suami. Nek pernah ngusir suami, lu mau golek awis. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak enak loh jadi janda. Kemana-mana, rondo rek, bengi-bengi metu. Ini faktual yang terjadi. Jadilah pemaaf. Itu suami, itu istri, itu anak, itu kakak, itu adik, itu tetangga, ini sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelembutan hingga mengatakan kaumku itu keluargaku. Kama yaqulur rajulu liman yashfa'u indahu fi man yattasilu. Begitu pula seseorang kepada orang yang senantiasa mendampingi, menolong, yang ada hubungan, hadza waladi. Ini anakku. Hadza gulami. Ini adalah orang yang selalu mendampingi aku. Hadza sahibi. Ini temanku, sahibi. Adanya kedekatan. Fahabahuli. Maka dia yang selalu memberikan hal yang menyenangkan terhadapku. Kebaikan yang ada diapresiasi. Ada kisah sahabat hendak bertamu kepada Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin. Kedudukannya Amirul Mukminin, bukan sesama rakyat. Ketika hendak bertamu, istri Umar Ibn Khattab radhiyallahu an sedang marah-marah. Umar yang karakternya seperti itu, Masya Allah ya, ada yang lebih dari Umar karakternya. Kayak Umar Ibn Khattab itu, melenceng pedang yang dijarah. Abu Bakar ketika dibaiat, ketika minta diingatkan, ya Abu Bakar, kalau kamu menyimpang dari kitabullah wa sunnah, pedangku yang akan meluruskan kamu. Apa kata Abu Bakar? Terima kasih kepada orang yang meluruskan Abu Bakar dengan pedangnya. Kita sambung sedikit. Ketika mengetahui istri Umar Ibn Khattab sedang marah, dan Umar pun diam. Nah itu, Umar diam. Sahabat pun merasa nggak nyaman, pergi. Umar tahu. Setelah mereda, dicari sama Umar. Kamu kenapa pergi? Saya tidak enak dengan istri Amirul Mukminin saat marah-marah itu.
Dan subhanallah, ada satu hal yang aku heran. Engkau begitu sabar dalam menghadapi. Tidak ada respon. Umar biasanya pedangnya selalu keluar, tapi ini enggak, ngetokno pedang. Di dalam riwayat itu Umar mengatakan, mengapa aku tidak sabar? Dengan sebab dia, kehormatanku terjaga. Kehormatanku terjaga, aku tidak terjatuh kepada zina. Makanya keterlaluan seorang suami, istrinya setia mendampingi, setia setiap saat dia selingkuh. Keterlaluan. Dia yang menjadikan kehormatanku terjaga. Yang kedua, dengan sebab dia Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Dengan sebab dia tertunduk pandanganku. Coba, sangat apresiasi. Maka hendaklah hal ini jadi pelajaran. Orang-orang yang terdahulu sangat luar biasa mempraktekkan ilmu yang telah diketahui. Maka ketika seseorang mampu memaafkan kepada orang yang berbuat kezaliman, Allah akan berikan hal yang sangat menggembirakan. Kesembuhan, perlindungan, keberkahan, kemuliaan akan didapat daripada dia membalas kezaliman dengan kezaliman, membalas kezaliman walaupun setimpal. Memaafkan itu adalah jalan yang akan membawa kepada kemuliaan. Akhirnya apa? Penduduk Taif seluruhnya masuk Islam. Berkah kesabaran serta lapang hati atas gangguan yang mereka lakukan. Semuanya masuk Islam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian pemaaf. Makanya jadilah pemaaf, bukan pendendam, apalagi kepada orang terdekat kita. Demikian jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah yang akan datang as-sababul ashir tajridut tauhidi lillahi azza wa jalla. Tajrid bermakna takhlis, memurnikan tauhid, benar-benar murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tajrid bermakna takhlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد